Oke, kali ini kita akan coba mendengarkan sebuah suara yang mungkin seringkali tidak terdengar. Ini adalah kisah dari Dewi Alia, sebuah permintaan tulus agar ceritanya didengarkan tanpa dihakimi. Kita akan menyelami perjuangannya mencari satu hal yang paling dasar bagi kita semua, kedamaian. Nah, inilah inti dari segalanya. Kalimat yang Anda lihat ini bukan sekedar keluhan loh, ini adalah jeritan hati Dewi. Permintaannya kelihatannya sederhana ya, tapi sebenarnya dalam banget, hidup damai. Bebas dari siksaan pikiran yang terus berputar, ketakutan, dan kecemasan yang berlebihan. Ini adalah benang merah yang akan kita ikuti dari awal sampai akhir. Pertanyaannya, dari mana datangnya semua kegelisahan ini? Untuk memahaminya, perjalanan kita harus dimulai dari tempat yang seharusnya jadi tempat paling aman di dunia. Mari kita masuk ke bagian pertama, sebuah rumah yang terasa sangat asing. Menurut Dewi, sumber masalah utamanya adalah perilaku ayah sambungnya, yang ia yakini sebagai Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Penting untuk dicatat, ini bukan berarti Dewi sedang mendiagnosis secara sembarangan. Ini adalah caranya untuk bisa memahami, untuk bisa memberi nama pada rasa sakit yang terus-menerus ia rasakan. Walaupun dia sudah mencoba untuk mengerti dan memaafkan, luka dari kata-kata itu sepertinya terlalu dalam. Dan inilah contoh nyata dari rasa sakit itu. Kata-kata seperti ini, bayangin deh, bukan cuma ucapan biasa. Ini adalah serangan langsung ke inti dirinya, ke harga dirinya. Ini bukan argumen keluarga yang wajar, tapi serangan verbal yang pelan-pelan meruntuhkan rasa percaya dirinya. Coba bayangkan mendengar ini di tempat yang seharusnya jadi perlindunganmu. Jadi, masalahnya bukan cuma satu. Ini seperti badai yang sempurna dari berbagai masalah. Rumah yang dia rasakan seperti neraka, seorang ibu yang mungkin ikut tertekan, jadi sering sakit dan mudah marah, doa yang dipanjatkan bukan lagi untuk keharmonisan, tapi untuk perpisahan orang tuanya. Dan di atas semua itu, ada perasaan terjebak karena ketergantungan finansial. Semua ini saling tumpuk menciptakan beban yang berat banget. Tapi ya, yang namanya stres beracun itu nggak kenal batas. Stres itu keluar dari dinding rumah dan mengikuti Dewi ke tempat di mana dia seharusnya bisa fokus dan bertumbuh. Bagian kedua, dampaknya di ruang kelas. Hubungannya tuh jelas banget dan menyakitkan. Tekanan yang dia rasakan di rumah menjadi bahan bakar langsung untuk keraguan diri yang dia alami di kampus. Dua dunia ini, sayangnya, nggak bisa dipisahkan. Nah, ini dia. Gambar ini menjelaskannya dengan sangat kuat. Di satu sisi, rumah terasa seperti neraka. Dan di sisi lain, perasaan itu berubah wujud di kampus menjadi, saya bodoh, nggak bisa apa-apa. Racun dari rumah meresap langsung ke dalam kepercayaan dirinya. Dan inilah wujud nyatanya di dunia akademis. Otak terasa lemot, di kelas dia jadi sulit berinteraksi, lebih sering diam sambil main HP sampai ada yang ajak ngobrol duluan. Waktu presentasi, dia hanya bisa membaca, nggak bisa menjelaskan poin-poinnya. Sampai akhirnya ada ketakutan yang melumpuhkan, takut gagal skripsi. Tapi kita harus garis bawahi ya, ini sama sekali bukan soal kurangnya kecerdasan. Ini adalah gejala. Gejala nyata dari beban mental yang dia pikul setiap hari yang membuatnya sulit bersosialisasi dan membangun relasi yang sebenarnya sangat ia inginkan. Setelah melihat dampaknya di luar, di rumah, dan di kampus, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, ke dunia batinnya. Bagian ketiga, pergulatan batin seorang diri. Salah satu aspek penting dari ceritanya adalah fakta bahwa Dewi seorang anak tunggal. Kita seringkali mikir, wah enak ya jadi anak tunggal, perhatian penuh, nggak ada saingan. Tapi bagi Dewi, angka 1 ini punya makna yang sangat berbeda. Dan inilah kenyataannya. Status anak tunggal itu buat Dewi bukan sebuah keistimewaan. Justru itu menjadi semacam ruang gema yang bikin rasa siksa dan kesepiannya jadi makin kenceng. Nggak ada saudara kandung untuk berbagi beban, nggak ada tempat untuk melarikan diri, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Dan bebannya nggak berhenti di situ. Di dalam dirinya ada kerinduan yang besar pada sosok ayah kandungnya. Ada rasa bersalah setiap kali harus meminta bantuan finansial pada ibunya. Dan tentu saja, ada teman yang selalu menemaninya, lingkaran setan overthinking, ketakutan, dan kecemasan. Tapi, bahkan di dalam situasi yang paling gelap sekalipun, biasanya selalu ada secercah harapan. Bagi Dewi, ada satu jalan keluar yang ia pegang erat-erat. Bagian keempat, jangan menuju ketenangan. Nah, ini poin yang sangat penting. Perhatikan baik-baik ya. Tujuan Dewi itu bukan untuk jadi kaya raya atau punya kemewahan. Tujuannya jauh lebih mendasar. Otonomi, kemandirian. Baginya, kemandirian adalah kunci untuk membuka belenggu yang selama ini mengikatnya. Rencananya sebenarnya sederhana, tapi sangat kuat.
Setiap langkah ini seperti domino. Pertama, dapat pekerjaan. Ini akan membawanya ke kemandirian finansial. Dengan kemandirian itu, dia punya kekuatan untuk mengurangi waktu yang harus dia habiskan di lingkungan yang toksik. Dan puncaknya, akhirnya punya kesempatan untuk meraih ketenangan. Dengan kata-katanya sendiri, dia merangkum semuanya. Tujuan akhirnya itu bukan sesuatu yang muluk-muluk kan? Pekerjaan itu adalah sebuah alat. Alat untuk, seperti yang dia bilang, meminimalisir kekesalan. Ini tentang merebut kembali sedikit ruang untuk dirinya sendiri. Sebuah langkah kecil, tapi sangat berarti menuju kebebasan. Kisah Dewi ini adalah pengingat yang kuat banget buat kita semua bahwa banyak sekali pertempuran yang terjadi dalam diam. Ini membuat kita bertanya kan, berapa banyak cerita seperti ini di luar sana yang nggak pernah sampai ke telinga kita? Di balik setiap wajah yang kita temui, mungkin ada sebuah dunia yang kita nggak pernah tahu. Mungkin langkah pertama menuju kedamaian, bukan hanya untuk Dewi tapi juga untuk orang lain, dimulai dari hal yang paling sederhana, kesediaan kita untuk mendengarkan.